Bab 151, Bab 107, Memotong Karma, Keberhasilan Pil Pendirian Fondasi Pemungutan Suara untuk Tiket Bulanan. Penerjemah, 549.690.339. Pasar gelap, bangunan kecil. Liang Seng memasuki bangunan kecil itu, dan kali ini manajer penggarap lepas yang mengenakan jubah membawanya langsung ke pintu di lantai 2. Setelah itu, pihak lain langsung mundur. Pada saat ini, Liang Seng diam-diam sudah bersiap untuk pertahanan. Jangankan lebih dari 300 lapis jimat Vajra, dia bahkan siap menggunakan teknik 7 anak panah berkepala paku kapan saja. Sebenarnya, ini hanya untuk berjaga-jaga. Lagi pula, dengan pelatihan Qi-nya di lapisan ke-10, dia tidak khawatir setelah menerobos teknik susunan ilusi. Setelah Liang Seng merasa tidak ada yang terlewat, dia mendorong pintu terbuka, bersiap untuk memasuki ruangan. Namun, begitu pintu terbuka, tubuhnya berhenti. Hah, ternyata ada 3 orang di ruangan itu saat ini, dan mereka adalah 3 pengendali penggarap longgar dari lapisan ke-9 pasar gelap. Liang Seng tidak terkejut dengan kehadiran mereka, tetapi dia terkejut bahwa mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Teman Taois, silakan duduk. Orang yang memimpin dengan hangat mengundang Liang Seng untuk duduk. Pada saat ini, Liang Seng tentu saja tidak ragu-ragu dan langsung duduk di seberang ketiga orang itu. Dia tidak berbicara, tetapi malah menunggu pihak lain untuk berbicara. Apakah kamu berada di lapisan ke-9 kultivasi Qi? Liang Seng mendengar ini dan langsung mengulurkan tangannya. Saat Qi di ujung jarinya berputar, 3 orang di sisi yang berlawanan mencerahkan mata mereka. Lalu, bisakah kamu memurnikan pil? Kali ini, Liang Seng tidak menjawab. Melihat ini, salah satu dari 3 orang itu angkat bicara, "Sahabat Tao, jangan salah paham. Kami tidak punya niat jahat. Hanya saja kami perlu memastikan hal ini. Ini adalah hal yang baik untuk kita berdua. Kalau tidak, kami tidak akan mengundangmu ke sini hanya untuk resep pil pembentukan pondasi." Sekarang, mereka bertiga ingin memastikan bahwa Liang Seng memang seorang alkemis di lapisan ke-9 kultivasi Qi. Bagi mereka, ini mewakili harapan mereka untuk membangun pondasi mereka. Namun, Liang Seng tetap diam, tetapi saat ini, ketiga orang itu tidak bermaksud memaksanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka telah lama mengerti bagaimana memilih. Melihat bahwa Liang Seng tampaknya memiliki kekhawatiran, mereka akhirnya tidak bisa diam dan secara proaktif menyebutkan kondisi yang telah mereka diskusikan. Jika kamu seorang alkemis, kami dapat memberimu resep pil pembentukan pondasi secara gratis, dan bahkan segera menyiapkan 3 set lengkap bahan pemurnian untuk resep pil pembentukan pondasi. Mendengar ini, Liang Seng tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia sudah memperhitungkan hasil kali ini dan yakin bahwa tidak akan ada masalah dengan resep pil pembentukan pondasi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain bahkan bersedia memberikan 3 set bahan alkimia. Ini bukan hadiah yang mudah. Memikirkan hal ini, Liang Seng mengeluarkan sebotol ramuan dan meletakkannya di depan ketiga orang itu. Ketika mereka membuka botol giok, aroma harum langsung memenuhi udara, dan wajah ketiga orang itu menunjukkan kegembiraan. Pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Pihak lain mencoba membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memurnikan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi, tetapi di balik kebahagiaan mereka, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Pada saat berikutnya, Liang Seng terus bergerak. Di atas meja, pil miasma, pil detoksifikasi, pil kebingungan, dan pil stabilitas pikiran muncul satu demi satu. Mereka melihat dan menemukan bahwa semuanya berkualitas tinggi. Sekarang, 3 orang di depan Liang Seng akhirnya dapat memastikan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 9 karena mustahil bagi orang lain untuk menghasilkan begitu banyak pil spiritual berkualitas tinggi sekaligus. Hebat, pada saat ini, ketiga orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Mata mereka yang menatap Liang Seng dipenuhi dengan kehangatan. Teman Taois, kamu telah menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Sebenarnya, tidak banyak kultivator di lapisan ke-9 kultivasi Qi di pasar yang begitu luas. Di seluruh pasar, tidak lebih dari 30 kultivator lepas di tingkat ke-9 kondensasi Qi. Kultivator lepas di lapisan ke-9 kultivasi Qi bukanlah orang biasa dan tentu saja memiliki rahasia mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menebak kultivator mana di tingkat ke-9 kultivasi Qi yang merupakan Liang Seng.
Pada saat ini, Liang Seng tetap diam, menunggu pihak lain untuk mengajukan persyaratan, lagi pula, tidak ada makan siang gratis di bawah langit. Dia tidak berbicara karena semakin banyak dia berbicara, semakin besar kemungkinan dia akan membuat kesalahan. Yang ia butuhkan sekarang adalah mendapatkan resep pil pembentukan pondasi, dan tidak perlu peduli dengan apa yang mereka pikirkan saat ini. Teman Taois, aku tidak tahu apakah kau bersedia membuat sumpah Dao Surgawi bahwa jika kau berhasil menyempurnakan pil pembentukan pondasi di masa depan, kau akan bersedia memberi kami 3 pil. Jika rentang hidup kami habis dan tidak ada kultivator di tingkat ke-9 kultivasi Qi dalam keluarga kami, kau dapat membuang mereka sesuai keinginanmu. Apakah kau setuju dengan syarat ini? Mereka tidak menyebutkan apa yang akan terjadi jika Liang Seng berhasil memurnikan pil pembentukan pondasi ketika masa hidup mereka sudah habis, karena itu berarti penurunan langsung dalam kekuatan keluarga mereka. Jika keluarga itu kekurangan kultivator di tingkat ke-9 kultivasi Qi, apa gunanya memiliki pil pembentukan pondasi? Apakah memaksa Liang Seng untuk mengirimi mereka pil pembentukan pondasi sebenarnya akan menciptakan lebih banyak musuh daripada teman? Mereka bertiga menatap tajam ke arah Liang Seng, yang berpikir sejenak dan kemudian berbicara, bagaimana jika aku tidak dapat memurnikan pil pembentukan pondasi selama sisa hidupku? Itu akan menjadi kekurangan keberuntungan kita, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, teman Taois. Betapa hebatnya semangat yang dimiliki mereka bertiga. Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa tidak mengagumi mereka. Para kultivator lepas ini, yang telah berkultivasi ke lapisan ke-9 kultivasi Qi dan mendukung pasar gelap, benar-benar berpikiran terbuka. Kultivator lepas di tengah kemudian berbicara, teman Taois, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu bersedia bersumpah pada Dao Surgawi, kami dapat mengungkapkan identitas asli kami kepadamu. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kami tahu betapa sulitnya untuk mengejar jalan keabadian, dan kami tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk membangun fondasi kami. Pada saat ini, jelas bahwa mereka agak cemas, itulah sebabnya mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengar ini, Liang Seng akhirnya mengangguk. Saya setuju. Setelah mengatakan ini, Liang Seng menatap mereka, dan mereka tidak ragu untuk melepaskan jubah mereka. Itu mereka. Di antara pasar, sebenarnya ada beberapa keluarga kultivasi. Mereka bertiga adalah pemimpin klan dari 3 keluarga terpisah, Pei Siping, Fu Liantao, dan Ban Zihe. Mereka bertiga adalah kultivator terkenal di tingkat ke-9 kondensasi Qi, dan Pei Siping seharusnya menjadi orang yang menyiapkan susunan ilusi pasar. Bisakah teman Taois bersumpah pada sumpah Dao Surgawi sekarang? Pada saat ini, Qi mereka bertiga sedikit berfluktuasi. Liang Seng yakin bahwa jika dia menunjukkan sedikit saja kelainan, dia akan menghadapi serangan seperti badai dari mereka di saat berikutnya. Mengenai hal ini, Liang Seng secara alami ragu-ragu. Ketika dia mampu memurnikan pil pembentukan pondasi, dia tidak keberatan memurnikan 3 lagi. Kenapa tidak? Dao Surgawi dapat menjadi saksi. Setelah satu memurnikan lebih dari 4 pil pembentukan pondasi, aku akan membagi masing-masing satu dengan teman-teman Taois Pei Siping, Fu Liantao, dan Ban Zihe. Jika rentang hidup mereka sudah habis saat itu, kita akan membicarakan pilihan lain. 11. Mendengar ini, ketiganya benar-benar santai. Karena Liang Seng masih ingin menyembunyikan identitasnya, mereka tidak berniat mencari tahu siapa dia, selama dia bisa memberi mereka pil pembentukan pondasi. Teman Taois, ini adalah resep pil pembentukan pondasi. 11. Bahkan Liang Seng tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira saat ini. Setelah berada di pasar selama 10 tahun, dia akhirnya mendapatkan resep pil pembentukan pondasi. Liang Seng hanya meliriknya dan melihat bahwa bahan utamanya memang rumput lingki. Pada saat ini, Pei Siping dan yang lainnya saling bertukar pandang dan masing-masing mengeluarkan satu set lengkap bahan pil pembentukan pondasi dari tas penyimpanan mereka. Ini adalah bahan-bahan yang telah kami kumpulkan. Hanya saja kami telah menunggu kesempatan yang tepat untuk menyempurnakan pil pembentukan pondasi. Sebuah lelucon yang tidak akan dicemooh oleh teman Taoismu, jika kau tidak pernah muncul, mungkin ketika rentang hidup kami mendekati akhir, kami akan menemukan alkemis yang paling dapat dipercaya untuk mencoba menyempurnakan pil pembentukan pondasi. 2 orang lainnya memiliki ekspresi yang sama, dan Liang Seng secara alami memahami pikiran mereka. Dia tidak malu dan langsung memasukkan semua bahan ke dalam tas penyimpanannya.
Saya harus mengatakan ini di muka, saya tidak dapat menjamin keberhasilan menyempurnakan pil dengan 3 set bahan ini. Jika berhasil, saya akan menemukan Anda di pasar gelap lagi. Pei Siping menganggukkan kepalanya, teman Taois, yakinlah. Kami juga akan terus mengumpulkan rumput roh untuk pil pembentukan pondasi. Bahkan, bertemu dengan Anda dapat dianggap sebagai berkah dari surga. Kami masih memiliki 50 tahun untuk menunggu, jadi Anda dapat melakukan yang terbaik. Ini adalah communication jade slip untuk tetap berhubungan dengan kami. Jika kami menemukan bahan pemurnian pil yang lebih lengkap, kami akan memberitahu Anda, dan jika Anda memiliki situasi apapun, Anda juga dapat menghubungi kami. Liang Seng mengangguk dan mengambil communication jade slip. Setelah memeriksa bahwa jade slip tidak memiliki masalah, dia berbalik dan pergi. Mereka bertiga tidak menghentikannya, tetapi hanya melihatnya pergi. Saudara Pei, menurutmu orang tua yang mana dia sebenarnya? Pada saat ini, Pei Siping menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak dapat menebak identitas Liang Seng, karena setiap penggarap longgar di tingkat ke-9 Qi Condensation di penanda itu mungkin saja. Dia sangat berhati-hati, tetapi karena dia telah bersumpah pada sumpah Dao Surgawi, kita tidak perlu khawatir tentang hal lain. Mari kita fokus pada pengumpulan bahan untuk beberapa tahun ke depan. Kita memiliki sekitar 50 tahun lagi untuk menunggu, satu bertanya-tanya apakah kita dapat berhasil dalam pendirian fondasi kita. Mendengar ini, dua orang lainnya tidak dapat menahan napas sedikit lebih cepat. Pembentukan pondasi. Dengan kultivasi dan pembentukan pondasi yang berhasil, rentang hidup seseorang dapat meningkat hingga 500 tahun. Ditambah dengan rentang hidup maksimum kultivasi Qi selama 200 tahun, seorang kultivator tahap pembentukan pondasi umumnya memiliki akhir kehidupan pada 700 tahun. Dalam waktu yang begitu lama, bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang Taois inti emas. Di sisi lain, setelah meninggalkan penanda, Liang Seng membuat beberapa tikungan dan belokan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya dan tidak dapat menahan tawa. Perjalanan ini jauh lebih lancar dari yang dibayangkannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah meremehkan status seorang kultivator longgar di tingkat ke-9 kondensasi Qi yang juga seorang alkemis. Namun, karena mereka telah putus asa selama bertahun-tahun dalam pembentukan pondasi mereka menjadi sangat putus asa. Mungkin kemunculannya telah dianggap oleh mereka sebagai harapan terakhir mereka karena 3 sekte dan 6 ordo hampir tidak memiliki jejak penjualan pondasi. Pil pembentukan. Generasi tua kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Qi pada akhirnya bukanlah orang-orang yang beruntung yang dapat membeli pil pembentukan fondasi dari toko-toko sekte mereka. Namun, dia tidak menyia-nyiakan lebih dari 300 jimat Vajra selama perjalanan ke pasar gelap ini. Liang Seng tidak merasa menyesal. Jika memang ada kecelakaan, meskipun dia 102% yakin tidak akan terjadi apa-apa, dia tetap ingin berhati-hati. Setelah itu, Liang Seng kembali ke ladang spiritual. Dia tidak langsung mulai memurnikan pil pembentukan fondasi, tetapi malah menanam rumput roh utama untuk pil-pil itu di ladang spiritual lagi. Awalnya, ia ingin mendapatkan formula pil terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menemukan rumput roh dan membudidayakannya secara bertahap. Namun, kini, semuanya berjalan lancar. Yang harus ia lakukan hanyalah menanam rumput roh dan mendapatkan benihnya. Keberuntungannya sendiri sangat besar. Setahun kemudian, dengan liputan teknik hujan roh Liang Seng dan arai pengumpul roh, rumput roh untuk pil pembentukan pondasi akhirnya dipanen. Ia tidak memanen rumput lingki dan rumput roh lainnya, tetapi hanya mengumpulkan benih rumput roh tersebut dan menanamnya kembali di ladang spiritual. Dalam siklus ini, pada tahun ketiga, seluruh ladang spiritual dipenuhi dengan rumput roh dari resep pil pembentukan pondasi. Liang Seng juga telah menggunakan hampir 600 batu roh tingkat rendah untuk menyiapkan arai pengumpul roh, jika tidak, pertumbuhan rumput roh tidak akan begitu lancar. Selain itu, Liang Seng memperoleh cukup benih untuk ditanam beberapa kali. Kali ini, ia akhirnya mulai mengumpulkan 3 set rumput roh awal untuk pil pembentukan pondasi. Adapun rumput roh yang tersisa di bidang spiritual, ia terus tumbuh. Bagaimanapun, pil pembentukan pondasi terbaik harus menggunakan rumput roh yang telah tumbuh selama lebih dari 10 tahun, memastikan kemanjurannya hingga batas terendah. Selama 3 tahun ini, Liang Seng mencoba menyempurnakan pil pembentukan pondasi 3 kali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun Liang Seng tidak kecewa. Ia hanya perlu berlatih 1 kali percobaan pada satu waktu.
Tanpa hambatan, ia hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat. Dalam 4 tahun setelah kembali dari pasar gelap dengan formula pil, Liang Seng akan mengunjungi pasar setiap bulan, karena ia tidak dapat memutuskan semua hubungan dengan pasar. Di antara pasar, tidak seorang pun tahu bahwa ahli jimat kultivator Qi tingkat ketiga sebenarnya sedang menyempurnakan pil pembentukan pondasi sekarang. Pada tahun kelima, 3 pengendali pasar gelap menghubunginya. Liang Seng mengamati situasi di luar selama sebulan penuh dan, setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dengan hati-hati memasuki pasar gelap. Ketiganya mengira Liang Seng sedang berkultivasi secara tertutup untuk alkimia, jadi mereka menunggu sebulan tanpa keluhan. Kemudian, mereka memberinya 2 set bahan untuk pil pembentukan pondasi. Aku tidak akan gagal dalam misi ini. Pei Siping dengan tenang mengucapkan 4 kata ini kepada Liang Seng, matanya dipenuhi dengan antusiasme. Liang Seng secara alami memahami maksudnya. Setelah pil pembentukan pondasi selesai, saya akan menghubungi Anda. Namun, 3 set bahan pertama gagal, jadi Anda harus menunggu. Pada tahun-tahun berikutnya, kehidupan Liang Seng benar-benar berubah menjadi rutinitas, menanam rumput spiritual, memurnikan pil, mengolah, menggambar jimat. 5 tahun berlalu, di mana Pei Siping dan yang lainnya menyediakan 3 set bahan lagi, tetapi pil pembentukan pondasi masih gagal. Pada tahun ke-10, Pei Siping dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menghubungi Liang Seng lagi. Melihat bahwa dia tidak berhasil memurnikan pil, mereka agak kecewa, tetapi mereka tidak mempersulitnya. Lagi pula, jika begitu mudah untuk memurnikan pil pembentukan pondasi, mengapa orang-orang tua ini tidak melakukannya sendiri? Liang Seng juga tidak banyak bicara. Dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa dia semakin dekat dan dekat untuk memurnikan pil pembentukan pondasi dengan sukses. Karena rumput spiritual di bidang spiritual akhirnya dapat dipanen. Rumput spiritual selama 10 tahun sudah cukup baginya untuk mulai memurnikan pil pembentukan pondasi. Ada lebih dari 100 set lengkap rumput spiritual pemurnian untuk pil pembentukan pondasi di bidang spiritual. Kali ini, setelah Liang Seng memanen rumput spiritual dan menanam kembali semua rumput spiritual pil pembentukan pondasi, ia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam ritme pemurnian pil. Ia tidak perlu lagi memurnikan pil pembentukan pondasi hanya setahun sekali seperti sebelumnya. Sekarang, dengan rumput spiritual yang cukup, ia dapat memurnikannya setiap 2 bulan sekali. Waktu berlalu seperti ini, dan akhirnya, pada tahun ke-20 setelah memperoleh formula pil pembentukan pondasi, dan ke-70 kalinya ia memurnikan pil tersebut, ia berhasil membuat sekumpulan pil pembentukan pondasi. 1 bagian, pil pembentukan pondasi bermutu rendah. Liang Seng tidak terburu-buru meminumnya karena ia tidak khawatir tentang kemungkinan gagal menembus level. Lagi pula, baginya, tidak ada hambatan, satu-satunya perbedaan adalah kualitas pil. Selama ia bertahan, ia pasti dapat memurnikan pil pembentukan pondasi bermutu tinggi. Dalam hal ini, mengapa ia harus puas dengan yang bermutu rendah? Jika ini adalah krisis hidup atau mati, Liang Seng mungkin masih memilih untuk meminumnya, tetapi dengan pilihan yang lebih baik yang tersedia sekarang, mengapa ia harus terburu-buru? Ia bukan salah satu dari para pembudidaya lepas di pasar, yang dibatasi oleh masa pakai mereka, ia punya banyak waktu dan tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Pada tahun ke-21, ia memurnikan 3 pil pembentukan pondasi bermutu rendah lagi. Mengingat sumpah Dao Surgawi yang pernah diucapkannya, dia mengirim pesan dan memilih lokasi, lalu menunggu Pei Siping dan yang lainnya tiba. Bersembunyi di balik bayangan, dia memperhatikan saat mereka bertiga muncul. Dia membuka susunan penyembunyian yang menyembunyikan pil pembentukan pondasi tingkat rendah dan tiba-tiba 3 botol giok muncul di depan Pei Siping dan yang lainnya, bersama dengan slip giok komunikasi yang sebelumnya diberikan kepada Liang Seng. Melihat ini, Pei Siping dan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka bertanya-tanya mengapa yang ada botol giok, bukannya sang alkemis yang muncul. Segera setelah itu, mereka menyadari apa yang terjadi dan masing-masing mengambil botol giok, dipenuhi dengan kegembiraan setelah membukanya. Pil pembentukan pondasi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Liang Seng akan benar-benar berhasil dalam alkimia, dan bahwa dia masih akan sangat berhati-hati untuk tidak menunjukkan wajahnya saat ini. Namun, mereka bertiga tidak punya niat lain. Mereka menebak apa yang dimaksud Liang Seng. Mereka kemudian membungkuk ke tempat botol giok itu diletakkan, mengambil kembali slip giok komunikasi, dan bergegas pergi.
Dengan pembentukan pondasi mereka dalam jangkauan, bagaimana mereka bisa tenang? Meskipun peluang untuk mencapai foundation establishment rendah, itu tetap menjadi harapan terakhir mereka. Pei Siping dan yang lainnya kembali ke kultivasi tertutup mereka untuk mempersiapkan terobosan mereka menuju foundation establishment, tetapi itu cerita untuk lain waktu. Sementara itu, Liang Seng terus memurnikan pil, dan akhirnya, pada tahun ke-25 dan setelah upaya ke-90 untuk memurnikan pil Foundation Establishment, ia berhasil menghasilkan pil Foundation Establishment bermutu tinggi. Pada saat ini, dia memiliki lebih dari 10 pil pembentukan pondasi, serta 3 pil tingkat menengah, tetapi hanya 1 pil pembentukan pondasi tingkat atas. Berhasil dalam 35 tahun di pasar kultivasi abadi, tingkat kultivasi Liang Seng sama sekali tidak berubah, sama seperti sebelumnya. Nama, Liang Seng. Usia, 545. Bakat, kebodohan tak berdosa tingkat atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-18 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, kultivasi ki lapisan ke-10 rentang. Hidup, 16.288. Meskipun tingkat kultivasinya tidak berubah, setelah 35 tahun yang cermat dan hati-hati, Liang Seng akhirnya berhasil menyempurnakan pil pembentukan pondasi tingkat atas pertamanya. Ini berarti bahwa Liang Seng akhirnya mencapai tujuannya untuk memasuki pasar pembentukan pondasi. Namun, saat ini, Liang Seng tidak berada di pasar kultivasi abadi, tetapi telah muncul di lintasan lembah barat duniawi, tak lama setelah penyempurnaan pil yang berhasil. Lagi pula, setelah menembus tahap pembentukan fondasi, bahkan jika Liang Seng dapat menyembunyikan ki-nya sendiri, bagaimana ia dapat menghilangkan keributan yang disebabkan oleh terobosan tersebut tanpa menarik perhatian orang lain? Setelah banyak pertimbangan, Liang Seng menemukan solusi terbaik. Di mana lagi yang lebih baik untuk menembus tahap pembentukan fondasi selain keamanan dunia sekuler? Setelah membuat keputusannya, Liang Seng mengatur rumah guanya di pasar, memastikan perlindungan medan spiritualnya, mengaktifkan perintah besi hitamnya, yang sudah lama tidak digunakan, dan melangkah keluar dari kabut tebal, langsung muncul di lintasan lembah barat duniawi. Saat ini, setelah tinggal di pasar kultivasi selama 35 tahun, ia agak tidak terbiasa dengan udara busuk dunia sekuler. 35 tahun telah berlalu, dan lintasan lembah barat tidak banyak berubah. Bahkan Liang Seng sendiri tidak berharap untuk kembali ke dunia sekuler secepat itu. Dalam rencana awalnya, dia berpikir bahwa setidaknya butuh waktu 100 tahun sebelum dia bisa kembali ke dunia sekuler untuk mendirikan yayasan. Situasi saat ini hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan dan kehati-hatiannya. Liang Seng memposisikan dirinya di hutan Western Valley Pass, jauh dari pintu masuk Cave Mansion dalam kabut. Memasuki kedalaman gunung lain di hutan, dia memilih tempat di tepi tebing, melihat matahari terbenam, merasakan gelombang kepahlawanan. Semua, Liang Seng melolong panjang, langsung menyebabkan keriuhan kicauan burung dan berhamburannya binatang buas di hutan. Melihat pemandangan ini, Liang Seng tidak dapat menahan tawa, merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini benar-benar indah saat ini. Pada saat ini, Liang Seng melepaskan kekuatan spiritual internalnya. Dinding gunung di depannya langsung runtuh, dan dengan berlalunya angin yang jernih, debu menghilang dan memperlihatkan sebuah gua yang dangkal. Liang Seng, tanpa tergesa-gesa, duduk bersila di dalam gua, menatap cahaya terakhir matahari terbenam. Matanya terfokus, dan dia mengeluarkan pil pembentukan fondasi kelas atas dari tas penyimpanannya. Dia menenangkan hatinya yang gembira dan segera menelan pil pembentukan fondasi. Saat berikutnya, bahkan sebelum dia bisa merasakan apapun, kekuatan yang kuat melonjak di dalam tubuhnya, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Kitab Suci Abadi Murni atas mulai beroperasi secara otomatis, memampatkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya seperti orang gila, menyebabkan sedikit rasa sakit di meridian Liang Seng. Namun, pada saat ini, efek pil pembentukan fondasi mulai bekerja, melepaskan sensasi dingin yang menenangkan kegelisahan di dalam tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual pada tingkat ke-10 kultivasi Ki mulai beroperasi dan terkompresi di bawah bimbingan pil pembentukan fondasi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual gas tersebut berangsur-angsur mengembun. Namun, kekuatan spiritual pada lapisan ke-10 kultivasi Ki begitu padat sehingga tampak seperti ledakan supernova, dengan kekuatan spiritual meletus dari seluruh bagian tubuh Liang Seng.
Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, yang ditekan oleh kekuatan obat pil pembentukan fondasi, terus beroperasi sepanjang jalannya kitab suci abadi murni atas, memadatkannya menjadi semakin padat. Ledakan. Pada suatu titik yang tidak diketahui, kekuatan spiritual di dalam Liang Seng, setelah mencapai titik kritis, mulai berubah menjadi cair. Karena semakin banyak kekuatan spiritual menjadi cair, kecepatan operasi kitab suci abadi murni atas di dalam tubuhnya meningkat lebih jauh. Liang Seng merasa seolah-olah seluruh jiwanya telah mengalami semacam sublimasi pada saat ini, melayang ke dalam keadaan euforia. Ketika dia terbangun, semua kekuatan spiritual di tubuhnya telah berubah menjadi keadaan cair. Liang Seng merasa seperti telah mengalami kelahiran kembali. Dari introspeksinya, ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan tahap pembentukan fondasi. Ini adalah fondasi Dao, awal dari pengejaran Dao oleh seorang kultivator. Lebih tepatnya, sejak saat ini dan seterusnya, ia benar-benar telah memulai jalur kultivasi. Fase kondensasi Qi tidak lebih dari manusia biasa yang secara bertahap melepaskan bentuk fana mereka dan sekarang, setelah membangun fondasinya, ia akhirnya meninggalkan tubuh fisiknya. Setelah sebelumnya merasakan semua kekotoran dunia sekuler, dia sekarang tidak peduli sama sekali. Ini karena tubuhnya, setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, telah mulai secara otomatis menyaring Qi yang tidak murni, hanya memungkinkan energi spiritual untuk bertukar dengan tubuhnya. Jadi inilah yang diimpikan oleh banyak kultivator, tahap pembentukan pondasi. Kekuatan di dalam tubuhnya setidaknya 10 kali lebih kuat dari lapisan ke-10 kultivasi Qi, itu adalah lompatan kualitatif. Pada saat ini, Liang Seng terbangun dari keadaan introspektifnya. Ketika dia membuka matanya bersinar seperti mata banteng, penuh dengan cahaya bintang. Begitu energi spiritual yang tersisa di permukaannya menghilang, dia tampak tidak berbeda dari orang biasa, sangat tidak mencolok. Ini adalah kebenaran kembali ke kesederhanaan setelah berhasil membangun fondasi, dan panel atribut Liang Seng akhirnya berubah lagi. Nama, Liang Seng. Usia, 545. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-19 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, tahap pembentukan fondasi awal. Rentang hidup, 21.188. Kitab Suci Abadi Murni atas masih berada di lapisan ke-10 karena dia telah mencapai batas tekniknya sebelumnya. Hanya karena dia tidak memiliki pil pembentukan fondasi, dia belum berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi. Namun, karena dia berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi dan kekuatan spiritual tubuhnya berubah menjadi cairan spiritual, metode kultivasi kesehatan, yang baru saja akan mencapai lapisan ke-18, juga berhasil mencapai lapisan ke-19 di bawah pengoperasian Kitab Suci Abadi Murni atas, sekali lagi meningkatkan rentang hidupnya hingga 4.400 tahun lebih jauh lagi. Terobosan Liang Seng ke tahap pembentukan fondasi secara otomatis meningkatkan rentang hidupnya sebanyak 500, sehingga totalnya menjadi 21.188 tahun. Liang Seng adalah monster sejati dalam hal rentang hidup. Sambil menikmati keberhasilannya, Liang Seng menemukan bahwa bunga dan tanaman di sekitar gua gunung tempat dia berada telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, bahkan tanaman merambat pendek telah tumbuh lebih dari 1 meter tingginya. Adapun makhluk dan hewan yang berada di dalam area ini, mereka menjaga jarak dari Liang Seng, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Liang Seng melirik mereka dan tidak bisa menahan tawa, hari ini adalah hari yang bahagia, dan takdirlah yang menghubungkan kita. Saat berikutnya, sebotol pil pemurnian Qi muncul di tangannya saat pikirannya bergerak. Dia melelehkan pil-pil itu menggunakan kekuatan spiritualnya, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang energi spiritual di area dengan radius puluhan meter. Saat Liang Seng melangkah maju, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Makhluk dan hewan yang tercengang itu kemudian bereaksi dan dengan cepat menyerbu ke dalam jangkauan energi spiritual. Mereka tidak mengerti apa energi ini, tetapi mereka secara naluriah mencoba menghirup energi spiritual sebanyak mungkin. Pikiran kecil mereka dipenuhi dengan pikiran untuk menyerap lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ketika Liang Seng menuruni gunung, langkahnya ringan, dan dia merasa tidak berbobot. Dengan setiap langkah, dia menempuh jarak 1 mil, seolah-olah dia dapat mengecilkan bumi itu sendiri. Pada saat ini, suasana hatinya sederhana. Kegembiraan karena berhasil menembus dunia ini seperti kembali ke rumah dengan mengenakan sutra.
Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan hari berlalu tanpa merayakan. 1 jam kemudian, mereka tiba di ibu kota. Taman berdebu. Karena itu adalah keinginannya yang sebenarnya, mengapa membatasinya? Dao itu alami. Setelah malam yang liar, keesokan paginya, Liang Seng memulihkan penampilannya dan berjalan di jalan-jalan ibu kota. Pada saat ini, penduduk ibu kota Zhou Agung dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kebanggaan nasional. Selama 35 tahun sejak Liang Seng pergi, Zhou Agung telah mencaplok 2 negara lagi. Negara itu telah menjadi negara paling kuat di antara negara-negara sekuler di dunia kultivasi, dan layak menjadi hegemon yang tak terbantahkan di wilayah tersebut. Sekarang setelah Liang Seng berhasil menembus tahap pembentukan pondasi, dia tidak lagi merasa tegang seperti sebelumnya. Mengikuti keinginan hatinya, dia ingin menjelajahi dunia sekuler, jadi dia tidak terburu-buru kembali ke pasar kultivasi abadi. Lagi pula, dengan bakat bawaan dan kecepatan kultivasi Liang Seng, dia tidak tahu kapan dia akan menerobos ke tahap tengah pembentukan pondasi, jadi mengapa terburu-buru. Saat dia berjalan menyusuri jalan, Liang Seng akhirnya menemukan dirinya di area kota timur dan berhenti di depan sebuah kedai teh, tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya memiliki 200 tahun yang singkat di dunia fana, dan studio pikiran damai yang pernah dimilikinya kini telah menjadi kedai teh. Nama yang sama, studio pikiran damai, merupakan pertanda takdir. Dengan pikiran itu, Liang Seng tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke kedai teh yang disebut studio pikiran damai. Begitu dia masuk, dia mendengar suara yang bersemangat dan penuh gairah. Itu adalah pendongeng di tengah aula. Semua pelanggan kedai teh dengan penuh perhatian mendengarkan pendongeng yang menceritakan kisah penaklukan 10 kota oleh Jenderal Besar Zhou Yikao dalam 1 hari. Pada saat-saat yang mengasyikkan, beberapa pelanggan menunjukkan penghargaan mereka. Ketika Liang Seng memasuki kedai teh, mata pelayan itu berbinar. Pria muda yang tampan, dia pasti putra dari keluarga bangsawan. Saat pelayan itu merenung, ia segera berlari ke arah Liang Seng. "Tuan muda, apakah Anda sudah memesan kamar pribadi?" Pelayan itu, tanpa ragu, mengira bahwa orang itu telah memesan kamar pribadi karena ia belum pernah bertemu dengan orang yang berpenampilan begitu elegan sebelumnya. "Tidak, saya akan minum teh di aula utama saja." Setelah mendengar ini, ekspresi pelayan itu tetap tidak berubah dan terus bersikap sangat antusias, membimbing Liang Seng ke tempat di dekat jendela. Liang Seng memesan sepoci teh lalu memperhatikan jalan yang ramai di depannya sambil mendengarkan suara penuh semangat dari sang pendongeng. Entah mengapa, ia merasakan suatu pencerahan yang aneh. Namun, ia tidak dapat memahami sedikit pun inspirasi ini. Tepat saat ia mulai merasa cemas, pelayan itu secara tidak sengaja datang untuk menyajikan teh. "Tamu yang terhormat, silakan nikmati teh Anda." Liang Seng tersadar kembali, mengangguk, dan tersenyum kepada pelayan itu. Entah mengapa, pelayan itu merasa sangat terhormat dan sangat gembira saat ia pergi. Bahkan pelayan itu sendiri tidak dapat memahami mengapa ia begitu gugup. Dia telah melihat banyak pelanggan kaya, jadi mengapa dia bingung hari ini. Saat Liang Seng memperhatikan jalan-jalan ibu kota yang ramai dan mendengarkan diskusi di kedai teh, dia menjadi semakin kagum dengan kemampuan garis keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung. Sekarang adalah tahun ke-34 Weizong, dan bulan lalu, Jenderal Besar Zhou Yikao telah mengalahkan bangsa Yue Selatan dan kembali dengan kemenangan bersama pasukannya. Kisah yang diceritakan oleh pendongeng saat ini adalah hasil sampingan dari prestasi Zhou Yikao. Siapa yang mengira bahwa Liang Seng akan tiba pada waktu yang begitu kebetulan? Menurut percakapan di antara para tamu, kemungkinan besar Zhou Yikao akan memimpin pasukannya kembali ke ibu kota dalam beberapa hari. Weizong bahkan menyatakan bahwa ia akan secara pribadi menyambut mereka dengan para pejabat di luar kota. Namun, tepat pada saat itu, seekor kuda cepat yang membawa pesan penting bergegas melalui jalan-jalan ibu kota. Beberapa pedagang di kedua sisi jalan tidak punya waktu untuk menghindar, dan utusan itu menabrak mereka. Namun, warga Zhou Agung tidak menyalahkan utusan itu tetapi malah tampak khawatir. Sejak kebangkitan Zhou Agung, mereka belum pernah melihat utusan yang begitu mendesak sebelumnya. Dilihat dari pola baju besi di tubuh utusan itu, tampaknya itu adalah totem tentara yang selalu menang dari Jenderal Besar Zhou Yikao. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pawai Jenderal Besar? Tetapi bagaimana mungkin, mengingat Jenderal Besar telah kembali sebagai pemenang setelah memusnahkan bangsa Yue Selatan,
bagaimana masalah yang mendesak seperti itu bisa terjadi sekarang. Bahkan orang-orang biasa merasa ada yang tidak beres saat ini, dan ada banyak tuan muda bangsawan di kedai teh yang sekarang tergesa-gesa melunasi tagihan mereka, masing-masing kembali ke rumah mereka sendiri. Untuk beberapa saat, hanya ada beberapa pelanggan yang tersebar yang tersisa di kedai teh, tetapi pemilik toko juga melihat ke arah kota kekaisaran, merasa sedikit bingung. Peristiwa besar macam apa yang telah terjadi sehingga harus menempuh perjalanan sejauh 800 mil yang mendesak. Penaklukan negara-negara lain oleh Jenderal Besar hampir tidak pernah melibatkan urgensi seperti itu. Mengapa itu terjadi sekarang? Pada saat ini, mereka yang tahu di ibu kota menunggu berita langsung, tetapi Liang Seng tidak peduli. Dia kembali ke dunia sekuler kali ini hanya untuk mengalami hidup dan bertindak sesuka hati. Jadi apa hubungannya urusan dunia sekuler dengannya? Jangan terlibat dalam sebab dan akibat. Pada saat ini, Liang Seng melemparkan pecahan perak ke atas meja. Dia telah memperoleh cukup banyak barang biasa seperti emas dan perak selama berada di Sigupas. Lagi pula, dalam perjalanan ke ibu kota, para bandit itu berani mencegatnya di tengah jalan. Liang Seng tentu saja tidak akan bersikap sopan, membunuh mereka dan dengan demikian menghilangkan ancaman bagi orang-orang. Ketika Liang Seng meninggalkan kedai teh kali ini, dia tidak memiliki tujuan dalam pikirannya. Saat dia berjalan maju, dia akan berhenti untuk menonton pertunjukan yang menarik dan bahkan melemparkan sepotong perak sebagai hadiah ketika dia sedang bersemangat. Tak lama kemudian, hari mulai larut, dan Liang Seng menghabiskan satu malam lagi di Dusty Garden Inn. Setelah itu, hari-harinya berlanjut seperti ini selama 3 hari berikutnya. Pada hari ini, ketika matahari terbenam di balik pegunungan barat, Liang Seng baru saja akan berangkat ke Dusty Garden Inn ketika seluruh ibu kota tiba-tiba disiagakan oleh rumah Panglima 5 pasukan. Segera setelah itu, di gerbang ibu kota, sebuah tim elit dari pasukan selalu menang mengawal kereta mewah dengan langkah tergesa-gesa, menuju istana kekaisaran. Tidak lama kemudian berita itu menyebar, dan seluruh ibu kota menjadi gempar. Jenderal Besar Zhou Yikao terluka parah dan diambang kematian. Itulah sebabnya di adegan sebelumnya, tim elit dari pasukan kemenangan abadi telah mengawal dan bergegas ke ibu kota dengan kuda cepat, memungkinkan Zhou Yikao untuk bertemu dengan kaisar. Untuk beberapa saat, mereka yang menerima berita itu tercengang, dan para utusan dari berbagai negara juga sama bingungnya saat ini. Baru-baru ini berita tentang Zhou Yikao muncul sebagai pemenang dan kembali, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba berada di ambang kematian karena cedera kritis. Bagaimanapun, Zhou Yikao adalah seorang Grandmaster bawaan, dan berapa banyak orang di bawah langit yang bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, Liang Seng tidak memiliki suasana hati untuk menikmati dunia sekuler lagi. Dia menatap bayangannya sendiri dengan sedikit kebingungan, bertanya-tanya apakah dia benar-benar lahir di bawah bintang soliter. Kalau tidak, mengapa dia menghadapi kejadian aneh seperti itu hanya dengan menerobos dan dengan santai menikmati dunia sekuler. Sebelumnya, dia telah merasakan aura seorang kultivator di kereta Zhou Yikao memasuki kota. Tepatnya, Zhou Yikao sudah mati, dan luka-lukanya disebabkan oleh seorang kultivator. Selain itu, Liang Seng akrab dengan aura taktik ini karena seharusnya berasal dari sekte yang sama dengannya. Itu juga teknik kultivasi abadi sutra murni atas, yang berarti bahwa Zhou Yikao telah meninggal, dan ini mungkin perbuatan sekte hijau atas. Karena konflik sebelumnya antara Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian di pasar, Liang Seng tidak bisa tidak curiga bahwa ini adalah perbuatan Sekte Hijau Atas. Apakah konflik antara kedua sekte mereka sudah meluas ke dunia sekuler? Untungnya, aura kultivasi Ki pada Zhou Yikao tidak kuat, dan pihak lain seharusnya hanya seorang kultivator tingkat rendah dari lapisan ketiga kultivasi Ki. Namun, bagi dunia sekuler, pihak lain adalah seorang abadi yang tak terkalahkan, dan pada saat ini, Liang Seng tidak ragu-ragu dan segera meninggalkan ibu kota, bersiap untuk kembali ke pasar dunia kultivasi. Zhou Agung dari dunia sekuler tampaknya dalam masalah besar. Jika memang itu perbuatan Sekte Hijau Atas, tempat ini mungkin berubah menjadi medan pertempuran kultivasi lainnya, jadi mengapa dia harus terlibat dalam pusaran air ini? Namun, ketika dia tiba di lintasan Sigu, dia tercengang melihat pemandangan itu karena sudah ada lebih dari selusin kultivator di gua gunung kabut tebal lintasan Sigu, yang meninggalkan lintasan Sigu dengan kecepatan tinggi dan menuju ibu kota. Namun, ada 2 murid Sekte Huatian yang ditempatkan di pintu masuk gua. Pada saat ini,
Liang Seng tentu saja tidak bisa memaksa masuk. Itu sama saja dengan mencari kematian. Selain itu, dia melihat dua wajah yang dikenalnya di antara para kultivator yang menuju ibu kota. Chen Fengchen, Zhou Kang, melihat mereka berdua muncul di dunia sekuler, dan karena seseorang menjaga pintu masuk gua gunung dengan kabut tebal, Liang Seng tidak mengetahui situasi spesifiknya, jadi dia segera menyelinap turun gunung, ekspresinya sangat jelek. Mengapa dia tidak kembali ke pasar dunia kultivasi pada hari dia menerobos? Dilihat dari situasi saat ini, Sekte Hijau Atas mungkin benar-benar telah membuat beberapa gerakan, jika tidak, mengapa Sekte Huatian melakukan hal sejauh itu? Dia hanya berharap itu tidak akan memengaruhinya. Pada saat berikutnya, Liang Seng tidak melanjutkan perjalanan menuju ibu kota tetapi malah tinggal di sebuah penginapan kota kecil di bawah lintasan Sigu. Itu masih penginapan tempat dia tinggal selama tahun dia menyelamatkan Chu Chen. Penginapan itu masih sama tetapi pemilik tokonya telah berubah. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya adalah putra pemilik toko sebelumnya. Namun, karena gesekan antara Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian, Liang Seng tidak dapat kembali ke dunia kultivasi dan memiliki firasat buruk di hatinya. Apakah akan ada perubahan yang terjadi Zhu Agung? Kota Insu. Pagi-pagi sekali, Liang Seng menyingkirkan 6 atau 7 teratai giok yang tergeletak di atasnya, dan pergi dengan acuh tak acuh di bawah tatapan penuh kebencian mereka. Sebelumnya, ketika pintu masuk ke dunia kultivasi ditemukan di lintasan Sigu yang dijaga oleh para pengikut Sekte Huatian dan bahkan Chen Fengchen muncul di dunia sekuler, dia tidak punya pilihan selain kembali ke alam fana dengan enggan. Setelah menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan dugaannya, Liang Seng memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Namun, dia tidak langsung pergi ke istana kekaisaran di ibu kota, karena Chen Fengchen kemungkinan besar sudah bergegas ke sana. Karena ada pengikut Sekte Huatian di istana kekaisaran, mengapa dia harus pergi ke sana? Oleh karena itu, tujuan sebenarnya Liang Seng adalah ke desa Zhou di pinggiran ibu kota. Dia tahu dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan di sana karena mereka adalah bagian dari keluarga kerajaan Zhou Agung. Mereka pasti tahu situasi terkini. Ketika Liang Seng tiba di desa Zhou di pinggiran ibu kota, keadaannya tampak tidak berubah, hampir sama dengan situasi sebelum dia pergi, dan mereka masih bersikap rendah hati dan waspada. Liang Seng tetap bersembunyi selama 3 hari, dan melalui patriark desa Zhou, dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini dan mengetahui penyebab situasi tersebut. Sejak tahun ke-15 Weizong, keluarga kerajaan Zhou Agung telah berhasil mengirim 15 anggota muda mereka untuk bergabung dengan Sekte Huatian karena kinerja mereka yang mengesankan selama hampir 100 tahun. Sekte Huatian sangat puas dengan anggota keluarga Zhou muda ini, memberikan 3 dari mereka kuota murid sekte dalam dan semua yang lain status murid biasa, tanpa murid sekte luar. Lagi pula, di antara anggota keluarga Zhou ada seorang senior yang mencapai pembentukan fondasi hanya dalam waktu 86 tahun, yang sangat diharapkan oleh Sekte Huatian. Jika hanya ini, tidak akan ada yang perlu dibicarakan. Tetapi tahun ini sebuah kecelakaan terjadi, 2 orang lagi dari kelompok pertama murid keluarga Zhou yang dikirim ke Sekte Huatian berhasil mencapai Foundation Establishment. Ini berarti bahwa 3 dari 10 murid keluarga Zhou dari kelompok pertama mencapai Foundation Establishment hanya dalam waktu lebih dari 100 tahun, tingkat keberhasilan yang mencengangkan. Namun, hal yang paling mengecewakan adalah tetua puncak perangkat pemurnian. Dalam 100 tahun lebih ini, ia telah berhasil memurnikan 2 alat roh, suatu prestasi yang mengejutkan 3 sekte dan 6 ordo lainnya. Sekte Hijau Atas sangat menyadari akar penyebab hal ini dan mengetahui peran dinasti Zhou Agung dalam hal ini. Bukan hanya keberuntungan Zhou Agung sekuler dalam memberikan keberuntungan dinasti kepada Sekte Huatian, tetapi juga anggota keluarga Zhou yang menikmati bantuan surgawi dalam perjalanan kultivasi mereka. Telah terjadi gesekan antara Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian mengenai masalah sekuler, dan sebelum periode Dayan, wilayah sekuler merupakan sekte yang berafiliasi dengan Sekte Hijau Atas. Selain itu, sejak manajer Sekte Huatian dikutuk sampai mati oleh teknik 7 anak panah kepala paku Liang Seng, kesalahpahaman antara kedua belah pihak terus berkembang. Serangkaian masalah mengarah pada hasil akhir, Jenderal Besar Zhou Yikao dibunuh oleh seorang murid Sekte Hijau Atas yang menyusup ke dunia fana. Memang benar, apa yang disebut cedera kritis yang diderita Zhou Yikao sebenarnya adalah serangkaian kejadian membingungkan yang dibuat oleh keluarga kerajaan Zhou Agung,
sebuah kesaksian atas kehati-hatian dan kehati-hatian mereka dalam bertindak. Pada malam kematian Zhou Yikao, Zhou Weizong dan kepala desa Zhou di pinggiran ibu kota bertemu untuk berdiskusi dan segera memutuskan untuk segera berangkat ke Gunung Kunwu untuk menyerang Sembilan Ding. Dengan tingkat kultivasi mereka sebagai master bawaan, mereka hanya butuh 1 hari untuk mencapai Gunung Kunwu, dan kebetulan Zhou Kang sedang berada di pasar saat itu. Setelah menerima berita tersebut, Zhou Kang langsung pergi ke dunia sekuler karena khawatir dengan situasi Zhou Agung dan menghubungi keluarga kerajaan dari garis keturunan Zhou. Selanjutnya, rencana untuk membuat Zhou Yikao terluka parah dan dibawa ke ibu kota pun disusun. Mereka sengaja menyebarkan berita ini, jadi jika ada murid dari Sekte Hijau Atas yang masih berada di dunia sekuler, mereka mungkin akan langsung muncul di Istana Kekaisaran untuk menyelidiki penyebabnya, mengingat kesombongan yang biasanya dimiliki para kultivator terhadap dunia sekuler. Adapun Chen Fengchen dan yang lainnya, mereka dikirim ke dunia fana pada kesempatan pertama karena pentingnya Sekte Huatian bagi dunia sekuler Zhou Agung dan keakraban Chen Fengchen dengannya. Akibatnya, Liang Sheng diblokir oleh mereka di luar Sigupas dan tidak dapat kembali ke dunia kultivasi, terjebak dalam baku tembak di antara mereka. Bagaimanapun, Zhou Agung, atau lebih tepatnya, pusat pusaran air yang terbentuk di ibu kota Zhou Agung, mendorong Liang Sheng untuk meninggalkan desa Zhou dan langsung menuju kota Jinzhou setelah memperoleh informasi orang dalam. Karena dia terkejut dengan kejadian tersebut, Liang Sheng memutuskan untuk menghibur dirinya dengan mengunjungi gedung Yichun. Saat ini, dia hanya bisa senang bahwa krisis belum meningkat dan, untuk saat ini, dunia sekuler masih relatif aman dengan hanya Chen Fengchen, seorang kultivator pembentukan pondasi, yang dikerahkan oleh Sekte Hijau Atas. Jika itu hanya seorang kultivator pembentukan pondasi, bahkan pada tahap akhir, Liang Sheng tidak akan takut. Lagi pula, dengan teknik 7 anak panah berkepala paku, dia tidak perlu khawatir selama dia bersembunyi dalam bayang-bayang. Bagaimana dengan Taois inti emas? Itu sama sekali tidak mungkin. Kecuali Sekte Hijau Atas siap untuk pertempuran hidup dan mati dengan Sekte Huatian, mereka tidak akan menggunakan Taois inti emas. Ketika Taois inti emas digunakan, itu berarti kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Liang Sheng bersembunyi di kota Jinzhou, menunggu badai berlalu sebelum kembali ke dunia kultivasi karena dia masih perlu menemukan resep pil Yuan emas. Menerobos dari alam pembentukan pondasi ke inti emas memerlukan bantuan pil Yuan emas, sama seperti menerobos dari alam pemurnian Qi ke alam pembentukan pondasi memerlukan pil pembentukan pondasi. Memperoleh pil Yuan emas bahkan lebih sulit daripada memperoleh pil pembentukan pondasi. Tentu saja, ia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, dan ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan formula pil untuk pil Yuan emas. Liang Sheng menggelengkan kepalanya saat ini dan tidak bisa menahan tawa getir. Masih terlalu dini baginya untuk memikirkan hal-hal ini, karena ia masih memiliki jalan panjang sebelum menerobos ke alam inti emas. Mengingat hal ini, dia mungkin juga mempertimbangkan cara mendapatkan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Yuan sejati sekarang. Pil pemurni Qi tidak berguna bagi Liang Sheng saat ini, seperti setetes air di ember. Dan pil Yuan sejati adalah ramuan untuk membantu kultivator tahap pembentukan fondasi dalam kultivasi mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa kultivator selalu berbicara tentang keberuntungan dan berkah. Tanpa berkah dan keberuntungan, mereka tidak akan tahu bagaimana melanjutkan jalan berbatu kultivasi abadi saat mereka berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Liang Sheng menghabiskan waktu ini dengan tenang di kota Jinzhou, mengamati perubahan dunia sekuler. Awalnya dia berpikir bahwa masalah Sekte Hijau Atas yang membunuh Jenderal Besar Zhou akan berlarut-larut untuk waktu yang lama, karena melibatkan dua sekte besar. Seperti dalam kehidupan sebelumnya, perselisihan antara dua negara besar dapat berlangsung selama bertahun-tahun kecuali satu pihak berhasil mengalahkan yang lain. Jika tidak, mereka terus melanjutkan perjalanan. Meskipun Liang Sheng khawatir, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa hal duniawi seperti itu bisa bertahan selama 10.000 tahun, bukan? Berbekal 20 teknik pemeliharaan kesehatannya, dia melihat waktu sebagai angka belaka. Mungkinkah dunia kultivasi benar-benar terperosok dalam tahun-tahun yang tak berujung karena urusan duniawi? Mungkin, bahkan jika laut berubah menjadi ladang murbe dan sekte-sekte musnah, Liang Sheng masih akan duduk dan menyaksikan awan naik dan turun, tidak takut pada apapun. Namun, sebulan kemudian,
tiba-tiba datang berita dari Istana Zhou Agung bahwa Jenderal Besar Zhou Yikao telah meninggal dunia karena luka kritisnya. Berita ini mengejutkan seluruh dunia. Kemudian, keluarga kerajaan Zhou Agung menguburkan Zhou Yikao dengan perawatan seorang pangeran. Meskipun orang-orang berduka atas kematiannya yang terlalu dini, mereka juga memuji keluarga kerajaan Zhou Agung. Kehidupan Jenderal Zhou penuh dengan pasang surut, dan perawatan anumerta yang diterimanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Liang Sheng menerima berita ini sambil minum anggur, dan dia tertegun sejenak. Karena keluarga kerajaan Zhou Agung berani mengumumkan kematian Zhou Yikao, itu berarti masalah tersebut telah terselesaikan. Jika tidak, jika murid-murid Sekte Hijau Atas tidak pernah muncul, keluarga Zhou Agung yang waspada akan terus menunggu. Namun, Liang Sheng menunggu selama 3 hari lagi, hingga Zhou Yikao berhasil dimakamkan, sebelum berangkat ke ibu kota untuk menyelidiki masalah tersebut. Begitu Liang Sheng memasuki ibu kota, dia melihat rasa hormat yang besar terhadap Jenderal Besar Zhou Yikao, karena hampir setiap rumah tangga di kota itu memajang hiasan duka berwarna putih. Bahkan istana Zhou Agung dihiasi dengan lentera putih. Dengan perlakuan ini, Zhou Yikao dapat dianggap sebagai orang nomor 1 di antara kerabat kerajaan. Dari kejauhan, Liang Sheng mengamati istana kekaisaran ibu kota, yang tidak lagi memiliki kehadiran seorang kultivator, tetapi dia masih memeriksa dengan saksama selama 3 hari. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan di istana, dia dengan hati-hati menyelinap masuk. Pada titik ini, Liang Sheng seperti hantu saat dia memeriksa setiap sudut istana. Dia akhirnya menemukan apa yang ingin dia ketahui. Sebulan yang lalu, murid-murid pemurnian Ki Sekte Hijau Atas ditangkap. Dan ada 3 dari mereka. Seperti yang diharapkan, ketiga kultivator itu telah menyelinap ke ibu kota untuk menyelidiki setelah mendengar bahwa Zhou Yikao terluka parah tetapi tidak meninggal. Pada kesempatan pertama, mereka ditangkap oleh Chen Fengchen. Jika para murid Sekte Hijau Atas tidak berhati-hati, dengan hanya 1 dari mereka yang pergi ke istana untuk menyelidiki, mereka semua akan tertangkap pada malam itu juga. Namun, meskipun demikian, karena kehadiran Chen Fengchen sebagai seorang kultivator pembentukan pondasi dan kemampuan peramal keluarga Zhou, mereka hanya membutuhkan waktu sebulan untuk menangkap 2 murid pemurnian Ki lainnya dengan sukses. Begitu mereka menginterogasi dan memastikan bahwa tidak ada murid Sekte Hijau Atas yang tersisa di dunia sekuler, Chen Fengchen buru-buru membawa mereka kembali ke dunia kultivasi. Dia harus membawa mereka ke sektenya sesegera mungkin. Jika dia menunggu Sekte Hijau Atas bereaksi, siapa yang tahu badai seperti apa yang akan ditimbulkannya. Liang Sheng menyelidiki secara menyeluruh sebelum akhirnya menenangkan pikirannya. Masalah duniawi akhirnya terselesaikan, dan dia sama sekali tidak akan kembali ke dunia sekuler kecuali ada keadaan khusus. Itu terlalu menakutkan. Mengapa masalah selalu mengikutinya, seperti yang terjadi di kota Jinzhou sebelumnya? Itu sangat disayangkan, tetapi setidaknya hasilnya memuaskan. Namun, ketika Liang Sheng dengan hati-hati kembali ke lintasan Shigo, dia masih terkejut melihat murid-murid Sekte Huatian menjaga gua gunung di tengah kabut tebal. Seberapa penting Sekte Huatian melekat pada keluarga kerajaan Zhou Agung untuk melakukan ini? Pada titik ini, Liang Sheng tentu tidak akan bertindak gegabah. Ini mungkin karena kekhawatiran Sekte Huatian bahwa orang-orang Sekte Hijau Atas mungkin datang. Begitu Chen Fengchen membawa kembali murid-murid Sekte Hijau Atas di tangannya dan beberapa waktu berlalu, masalah itu akan terselesaikan, dan para murid ini secara alami akan mundur. Meskipun Liang Sheng dapat dengan paksa menerobos pasar kultivasi abadi sekarang, itu tidak perlu. Dia tidak terburu-buru, jadi mengapa menempatkan dirinya dalam posisi pasif? Kalau begitu, dia mungkin lebih baik tinggal di dunia sekuler lebih lama. Kemunduran hari ini butuh sedikit penghiburan. Kota Jinzhou, Gedung Yichun, malam lainnya dengan pengeluaran 10.000 emas yang legendaris. Tuan muda ini memiliki kekayaan dan tubuh yang kuat, penemuan yang langka. Setahun berlalu, seperti yang telah diantisipasi Liang Sheng, para pengikut Sekte Huatian di lintasan Shigo akhirnya meninggalkan dunia sekuler untuk kembali ke sekte mereka. Tampaknya Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas telah mencapai resolusi. Liang Sheng menghela napas lega. Namun, untuk amannya, Liang Sheng menunggu setengah tahun lagi. Ketika dia yakin bahwa tidak ada krisis di dunia sekuler, dia memasuki pasar. Tanpa membuang waktu lagi, tentu saja, sebelum memasuki pasar, dia mengunjungi ladang spiritual terlebih dahulu.
Tetapi saat dia mendekati batas ladang spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Selama 2 tahun dia pergi, sesuatu telah terjadi pada ladang spiritual ini. Beberapa orang mencoba menerobos pertahanan yang telah diatur di sekitar ladang spiritual untuk mendapatkan jalan masuk. Akan tetapi, jumlah mereka tidak banyak, dan kehadirannya di dunia sekuler selama 2 tahun ini, bagaimanapun juga, telah memungkinkan seseorang menemukan ketidaknormalan di tempat ini. Waktu 2 tahun sudah cukup bagi rumput spiritual di ladang spiritual untuk tumbuh sepenuhnya. Karena Liang Seng tidak berharap untuk kembali setelah interval yang begitu lama, tidak ada yang merawat susunan tersebut, yang memungkinkan Qi yang kaya dari rumput spiritual tersebut untuk menembus segel susunan sebelumnya. Sekarang, tidak pasti apakah hanya ketiga kultivator ini yang mengetahui lokasi ladang spiritual tersebut. Jika lebih banyak kultivator biasa yang tahu, dia mungkin akan menghadapi beberapa masalah. Ladang spiritual ini sangat berharga bagi Liang Seng, karena rumput spiritual Yuan sejati yang dibutuhkan untuk kultivasi tahap pembentukan fondasi membutuhkan dukungan ladang spiritual untuk penanamannya. Belum lagi, jika dia memperoleh resep untuk pil Yuan emas yang dibutuhkan untuk menerobos inti emas nanti, penanaman rumput spiritual akan lebih membutuhkan dukungan ladang spiritual. Pada saat ini, Liang Seng tidak bertindak gegabah. Teknik susunan ilusi terluar tampak goyah tetapi masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Liang Seng bersembunyi dalam kegelapan selama 3 hari lagi, di mana ia memastikan bahwa hanya ketiga orang ini yang tahu tentang ketidaknormalan medan spiritual. Pada saat itu, sorak-sorai tiba-tiba datang dari 3 kultivator lepas yang menerobos teknik susunan ilusi medan spiritual. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka, tatapannya dalam dan misterius. Teknik susunan ilusi terluar, yang tidak dipertahankan selama 2 tahun, akhirnya hancur di bawah serangan terus-menerus dari para kultivator lepas. Mengikuti teknik susunan ilusi adalah susunan ilusi miasma, menyebabkan wajah para kultivator lepas segera berubah, senyum mereka bahkan tidak sempat memudar dari bibir mereka. Sialan, namun, setelah kekesalan mereka, mata mereka menjadi cerah. Tindakan perlindungan yang begitu banyak menunjukkan bahwa pasti ada hal-hal baik di dalam, jika tidak, mengapa repot-repot. Ketiganya saling bertukar pandang, dan setelah beberapa gerakan eksplorasi, mereka menelan pil detoksifikasi dan melangkah ke dalam susunan ilusi miasma. Mereka kemudian menghela napas lega. Tidak masalah, kakak, pasti ada hal-hal baik di sana. Kami sudah menyelidikinya selama lebih dari sebulan dan dapat memastikan tidak ada seorang pun di sana. Jika bukan karena itu, kami tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Kami tidak tahu senior mana yang meninggalkan keberuntungan seperti itu setelah kejatuhan mereka. Tetapi selama kami masuk, kami pasti akan menuai hasil yang tak terduga. Pemimpin itu adalah seorang kultivator lepas yang berhati-hati di lapisan ke-7 pemurnian Qi. Pada saat ini, mendengar kata-kata saudaranya, dia juga sangat bersemangat. Bukan karena mereka begitu kuat untuk menghancurkan teknik susunan ilusi, tetapi hanya karena mereka beruntung, dan susunan itu tidak terawat. Tindakan perlindungan di sini sama sekali tidak biasa. Karena pihak lain telah membuat persiapan yang sangat besar selama hidup mereka, itu berarti bahwa barang-barang di dalamnya sangat berharga. Berpikir bahwa dia akan mendapatkan keuntungan besar, bahkan meskipun dia berhati-hati, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Pada saat ini, dia juga sangat bersyukur bahwa penguasa tempat ini telah jatuh. Kalau tidak, jika teknik susunan ilusi tidak menemui masalah, dia tidak akan bisa menerobos masuk. Tepat ketika mereka bertiga ingin bergerak, teknik susunan ilusi luar, yang secara paksa ditembus oleh mereka, tiba-tiba menyala, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Kakak, mengapa menjadi gelap? Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa mereka telah melihat cahaya redup tadi, jadi bukan karena menjadi gelap, tetapi mereka ditarik kembali ke teknik susunan ilusi. Situasi ini membuat sang kakak yang bersemangat merasa seolah-olah dia telah disiram dengan baskom berisi air dingin. Dia berdiri di sana, tertegun, dengan hanya satu pikiran di dalam hatinya. Sialan, tuan tempat ini telah kembali. Saat berikutnya, dia meraih kedua orang di sebelahnya, berbalik, dan berlari kembali, mencoba melarikan diri dari teknik susunan ilusi. Tetapi bagaimana mereka bisa lolos dari teknik susunan ilusi yang sekarang sudah lengkap, ketika mereka telah menghabiskan waktu setengah bulan hanya untuk menerobos yang sebelumnya melemah. Sudah berakhir lapangan spiritual,
Sekarang Liang Seng dengan mudah menyelesaikan pemulihan teknik susunan ilusi, tidak peduli dengan 3 kultivator yang dengan panik melarikan diri di dalam susunan ilusi. Bagaimanapun, mereka tidak bisa melarikan diri. Dia langsung memasuki lapangan spiritual dan merasakan kegembiraan saat melihat rumput spiritual yang subur dan matang. Kemudian, dia mulai menyisir energi spiritual di seluruh lapangan spiritual. Mengenai tindakan defensif di sekitar lapangan spiritual, dia menambahkannya dengan upaya yang sama dan, karena dia sekarang berada di tahap pendirian fondasi, secara alami memperkuat kekuatan teknik susunan ilusi. Akibatnya, para kultivator lepas yang baru saja menyerbu masuk benar-benar terperangkap dalam susunan, kehilangan arah, dan berputar-putar seperti lalat tanpa kepala. Liang Seng tidak terganggu oleh mereka saat ini. Sebaliknya, dia membiarkan mereka mengalami beberapa kesulitan terlebih dahulu dan memandangi rumput spiritual yang subur dan matang itu sambil tersenyum tipis. Dalam sekejap mata, rumput spiritual di seluruh ladang dikumpulkan oleh Liang Seng ke dalam tas penyimpanannya dengan sekali ketukan kekuatan spiritual di ujung jarinya. Namun, saat ini, dia tidak terburu-buru menanam rumput spiritual baru karena dia tidak memiliki benih yang dibutuhkan untuk pil Yuan sejati. Mulai sekarang, pil terpenting untuk kultivasinya adalah pil Yuan sejati. Selain itu, dengan bakat lugunya, dia perlu meminum pil Yuan sejati untuk waktu yang sangat lama. Pertama, tetapkan tujuan kecil, mencapai alam kesempurnaan pembentukan fondasi dalam 1000 tahun. Lagi pula, bahkan untuk kultivator lain dengan bakat rata-rata, 500 tahun kehidupan akan ditambahkan setelah pembentukan fondasi, dan tanpa peluang atau pertemuan apapun, akan membutuhkan setidaknya 300 tahun untuk mencapai kesempurnaan pembentukan fondasi sebelum menyerang alam inti emas. Dengan perhitungan ini, akan dianggap berhasil jika Liang Seng membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai kesempurnaan pembentukan fondasi. Pada saat ini, Liang Seng memperkuat area pengumpulan roh di dalam wilayah medan spiritual sekali lagi, masih mengabaikan para penggarap lepas yang terperangkap dalam teknik area ilusi, dan kembali ke rumah gua medan spiritual untuk beristirahat sebentar. Rencana Liang Seng sangat jelas. Pertama-tama ia akan menekan kekuatan para penggarap lepas ini sebelum membiarkan mereka pergi. Setelah mencapai tahap pembentukan pondasi, Liang Seng sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di pasar. Jadi, memiliki beberapa petani penyewa lagi yang menanam rumput spiritual di ladang spiritualnya di masa depan sebenarnya akan cukup bagus. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Huang Yifan dan saudara-saudaranya sekarang terpuruk dalam teknik susunan ilusi, lesu dan pucat. Bagaimana mereka masih terlihat seperti kultivator alam ketujuh pelatihan Qi. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ini bukan keberuntungan mereka tetapi malapetaka mereka. Bagaimana mereka bisa menemukan kematian mereka? Huang Yifan tidak menyangka kejatuhannya akan begitu tragis, tetapi tepat pada saat itu, teknik susunan ilusi tiba-tiba menghilang, memperlihatkan sebuah lorong. Awalnya, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi setelah berdiri tiba-tiba, mereka bertiga bersatu dan bergegas menuju lorong. Terlepas dari bahaya saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dari susunan terlebih dahulu. Begitu mereka keluar dari susunan, Huang Yifan dipenuhi dengan air mata syukur. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dua saudara di belakangnya bertukar pandang dengan ketidakpastian. Tidak ada orang lain di sini, jadi mengapa kakak laki-laki mereka bersikap seperti ini? Namun Huang Yifan tidak peduli dengan reaksi mereka. Setelah bersujud beberapa kali, dia mulai menangis dan memohon belas kasihan. Senior, tolong kasihanilah kami, biarkan kami pergi seperti kami bukan apa-apa. Ketika dua orang di belakangnya mendengarnya, mereka akhirnya mengerti dan juga langsung berlutut di tanah, membenturkan kepala mereka ke tanah sebagai tanda penyesalan. Saat berikutnya, seorang pria tua berambut bangau dan tampak muda muncul di depan mereka. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali di bawah tekanan auranya yang mengesankan. Kultivasi Qi lapisan ke-9, hati Huang Yifan bergetar ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Karena senior ini bersedia menunjukkan dirinya, hidup mereka seharusnya aman. Tetua lapisan ke-9 kultivasi Qi ini, tentu saja, adalah Liang Seng yang menyamar, tetapi kali ini dia telah mengubah penampilannya sekali lagi. Kamu masuk tanpa izin ke rumah guaku. Aku akan memberimu dua pilihan, pertama, menjadi budakku, kedua, mati dan lenyap.
Apa yang akan kamu pilih? Setelah mendengar ini, Huang Yifan dan saudara-saudaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Mereka tidak ingin mati, jadi bagaimana mereka bisa memilih? Bukankah ini melepaskan celana mereka dan mengeluarkan kentut, membuat gerakan yang berlebihan? Tetapi di permukaan, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan dengan rendah hati menjawab bahwa mereka bersedia menjadi budak. Liang Seng, melihat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sangat puas. Bersumpah demi sumpah Dao Surgawi. Huang Yifan tidak berdaya, dan setelah mereka bertiga mengucapkan sumpah Dao Surgawi satu persatu dan memanggilnya sebagai guru mereka, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tersenyum. Dengan lambaian tangan Liang Seng, ketiganya sudah berada di lokasi medan spiritual. Pada saat ini, ketiganya tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut karena terkejut. Energi spiritual begitu padat sehingga kekuatan spiritual di dalam diri mereka tanpa sadar menjadi lebih aktif. Mulai sekarang, medan spiritual ini akan menjadi tanggung jawabmu. Apakah kamu tahu teknik hujan spiritual? Huang Yifan dan saudara-saudaranya menggelengkan kepala, dan Liang Seng langsung mengeluarkan jade slip. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mempelajari teknik hujan spiritual. Aku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Saat berbicara, ekspresi Liang Seng tidak berubah, tetapi wajah Huang Yifan dan saudara-saudaranya menjadi dingin. Tidak memelihara orang yang tidak berguna berarti jika mereka tidak bisa belajar, mereka akan mati, bukan? Setelah mendengar ini, Huang Yifan dan yang lainnya buru-buru mengambil jade slip dan merasa lega setelah membaca teknik hujan spiritual. Itu tidak sulit. Pada saat ini, di depan Huang Yifan dan yang lainnya, Liang Seng sekali lagi memperkuat teknik susunan ilusi dan susunan ilusi miasma. Wajah Huang Yifan dan saudara-saudaranya tampak ngeri sekaligus lega. Tuan mereka baru saja bersikap lunak pada mereka. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah tamat. Pada saat ini, Liang Seng memerintahkan Huang Yifan dan yang lainnya untuk tetap di sini dengan patuh, karena dia akan keluar untuk sementara waktu. Tentu saja, mereka juga bisa mencoba melarikan diri. Huang Yifan dan yang lainnya menggelengkan kepala berulang kali. Melarikan diri, bukankah itu meminta kematian? Mereka seharusnya berlatih teknik hujan spiritual dengan jujur. Pasar, pada saat ini, Liang Seng telah mengambil identitas lain. Kultivasi Qi tingkat ketiga Zhou Seng telah menghilang, dan ada alkemis kultivasi Qi 5 kali lipat Chen Seng tambahan di pasar.